Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya akan ikhlas. Wahai Rasulullah, mata ikhlas? Ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Rasulullah SAW berkata kepada Malaikatul Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu apa? Maka Malaikatul Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, kekasihmu bertanya, apa itu ikhlas? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa anzilhu ala ma'adal muqarraba 'indaka yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, kepada teman-teman dan juga sahabat, daripada kemarin ada yang meminta akan kajian sabar dan juga ikhlas. Kita mengetahui bahwasanya sabar dan juga ikhlas itu adalah dua perkara yang harus saling mempererat atau saling berhubungan, saling menghubung antara ikhlas dan juga sabar. Karena apa? Kita itu di dunia ini hidup itu untuk diuji, baik itu dengan amalnya atau dengan materi atau dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kepada sesama insan. Akan tetapi hal yang paling mendasar ujian di sini adalah yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka letak daripada harta adalah ujian, letak daripada ibadah adalah ujian, letak daripada teman adalah ujian, letak daripada hal dunia adalah ujian. Maka kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah itu dengan kita berusaha ikhlas dan juga sabar. Karena kita melakukan ketaatan hal ibadah pasti harus berkaitan dengan apa itu sabar dan juga apa itu ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada diri kita itu bukan memandang kepada amal, akan tetapi yang Allah pandang daripada kita adalah keniatan. Yang Allah pandang pada diri kita adalah hati. Yang Allah pandang dari kita adalah salah satunya ikhlas. Innallaha la yanzuru illa ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan wajah-wajah kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati. Hati ini maksudnya memandang kepada hati akan amal, begitu. Amal itu disertai dengan niat, niat itu disertai harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innamal a'malu binniyah, sesuatu yang kita dapatkan itu tergantung kepada niat. Apa? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung kepada niat, dan apa yang kita niatkan, apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan keniatan. Maka daripada itu kita berusaha untuk selalu memperbaiki di dalam niat akan beramal dan juga
melatih daripada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kesemuanya kita melakukan amal, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan hal kewajiban, kita terpulangkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhlas ini harus benar-benar kita itu melatih ya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah sesuatu yang sembunyi, yang paling amat sembunyi. Begitu. Dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya akan ikhlas. Wahai Rasulullah, mata ikhlas? Ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Rasulullah SAW berkata kepada Malaikatul Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu apa? Maka Malaikatul Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, kekasihmu bertanya, apa itu ikhlas? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ikhlas itu sesuatu yang tersembunyi dari amat tersembunyi. Maka Malaikatul Jibril turun dan menyampaikan hal demikian, wahai Rasulullah, ikhlas itu adalah sesuatu yang tersembunyi dari yang sangat tersembunyi. Wahakada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menguraikan apa itu yang tersembunyi daripada yang tersembunyi. Yakni adalah makna daripada ikhlas itu sendiri. Maka setelah dijawab bahwasanya Rasulullah menguraikan apa itu ikhlas, maka para sahabat Nabi SAW mengerti apa itu ikhlas. Yakni ikhlas itu adalah sebuah keniatan yang seharusnya cukup untuk kita ketahui, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kepingin untuk dilihat kepada orang lain, kepingin dipuji oleh orang lain, tanpa kepingin untuk mendapat daripada pujian dari orang lain. Itu adalah ikhlas. Baik ya ikhwan, yang kedua ini adalah sabar. Kemarin adalah makna daripada ikhlas itu sendiri. Yang kedua ini adalah sabar. Sabar ini sebahagian daripada iman. As-sabru minal iman. Bersabarlah kalian karena sabar itu adalah bentuk daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersabar adalah hakikatnya adalah orang itu bisa mengerti bahwasanya, wahai Allah, ini perkara dari Engkau yang harus aku jalani, maka saya harus bisa menjalani karena ini adalah ujian dari Engkau. Ini adalah ibadah. Ini akan terpulang kembali kepada Engkau sebagai bentuk penghambaan kepada Engkau, wahai Allah. Sabar itu. Banyak kenapa di setiap perkara yang kita jalani, perkara apa itu, baik itu ujian, baik itu ujian atau ujian musibah atau ujian daripada melakukan hal kewajiban, ketaatan, dan juga yang lain, kita harus diiringi dengan sabar. Sholat kita harus sabar, harus ikhlas, ridha. Puasa, membaca Al-Quranul Karim dan juga yang lain harus diiringi daripada sabar. Bila mana orang yang tidak bisa mereksa daripada kesabaran, maka hal demikian tidak ada rasa khusyuk kepada Allah. Hal demikian tidak ada rasa penghambaan mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara-perkara daripada ujian yang lain yang harus kita hadapi pun juga begitu. Karena apa? Nanti kita akan menyadari bahwa semua yang kita jalani daripada hidup ini
bisa menyadari bahwa itu semua akan terpulangkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sabar dan juga ikhlas itu yang sudah kemarin disampaikan adalah merupakan sesuatu yang saling berhubungan antara sabar dan juga ikhlas. Karena sabar dan juga ikhlas itu nanti akan membuahkan daripada sifat ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Makanya sabar di sini adalah suatu poin dasar yang harus kita terapin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerapin sabar itu sendiri. Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ujian itu adalah sangatlah berat. Nabi Ayub itu berkata kepada Allah, "Wahai Allah, silahkan engkau mengujiku, menggodaku lewat hal demikian atau lewat tubuhku yang mana nanti akan hilang. Akan tetapi yang saya minta, wahai Allah, jangan engkau goda hatiku atau melalui makhluk-makhlukmu untuk memakan hatiku. Karena apa? Hatiku itu semata-mata untuk berzikir kepada engkau. Bila mana hatiku itu dimakan oleh makhluk-makhluk engkau yang menggodaku, bagaimana aku akan berzikir kepada engkau? Bagaimana aku akan mengingat kepada engkau, wahai Allah?" Subhanallah. Dengan asas begitulah Nabi Ayub alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemenangan dengan dikembalikannya seperti semula, pemulihan seperti semula, diberikan kesehatan, diberikan apa yang hilang dikembalikan lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ini sebuah apa? Berkat apa? Daripada ikhlas dan juga sabar. Yang mana ikhlas dan juga sabar membuahkan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita semua latih ya, dan terapkan di dalam kehidupan kita, agar kita itu bisa melakukan hidup di dunia ini daripada untuk menjalankan ujian ataupun menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi daripada ikhlas dan juga sabar itu sendiri. Ya ikhwani, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya diberikan kenikmatan rezeki iman, rezeki sehat, rezeki panjang umur, kenikmatan yang tidak putus oleh masa, dan kita meminta kepada Allah agar iman kita tidak dimurtadkan. Kita memohon dengan wasilah doa, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfudhu wa qurrata 'ainin la yanqadhi'u abada wa murafafatan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau iman yang tidak murtad, kenikmatan yang tidak putus oleh masa, dan meminta kepada Allah semoga selalu bisa berkumpul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Amin Allahumma amin.